Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara. Bu Indri, gimana kabarnya ini pada sore hari ini? Sehat, Bu Indri? Insya Allah sehat, Bu Tiara. Alhamdulillah, saya senang deh ketemu lagi sama Bu Indri pada kesempatan kali ini ya, Bu Indri ya. Nah, saya mohon izin nih Bu Indri, pada kesempatan kali ini mungkin kita ngobrol nggak akan banyak-banyak ya waktunya, paling sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kira-kira dalam kesempatan kali ini ada nggak yang Bu Indri ingin sampaikan seperti itu kira-kira, atau mungkin masalah atau keluhan yang saya sekiranya bisa menjadi pendengar lah gitu buat Bu Indri. Maka kira-kira ada yang mau disampaikan nggak menurut Bu Indri apa? Hmm, yang ingin saya sampaikan itu justru terkait dengan teknik coaching, karena saya sendiri itu belum benar-benar memahami sebenarnya teknik coaching itu seperti apa gitu. Oh ya, berarti kita akan membahas 10 sampai 15 menit ini tentang teknik coaching ya, Bu ya. Nah, sejauh ini ketika Bu Indri bilang, Bu Indri kayaknya kurang paham deh sama coaching. Nah, pemahaman Bu Indri sendiri kira-kira coaching itu sebetulnya bagaimana sih menurut Bu Indri? Hmm. Ya, sebenarnya Ibu Tiara, yang saya pahami itu coaching itu adalah sih namanya sesi tanya jawab, di mana coach itu sebenarnya mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh apa kalau yang di coaching namanya apa? Coaching. Coach ya. Iya. Nah, ini mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Sebenarnya sih seperti itu yang seharusnya yang saya pahami. Namun kan sebelumnya itu saya juga sudah sangat sering di coaching, baik oleh pimpinan maupun oleh wakil kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, yang saya rasakan itu dalam proses coaching, baik dari pimpinan maupun dari rekan sejawat, saya tidak belum merasakan bahwa kompetensi saya atau potensi yang saya miliki itu dimaksimalkan dalam proses coaching tersebut. Jadi yang saya rasakan itu proses coaching yang berjalan agak sedikit membuat saya menjadi terintimidasi dan tidak nyaman. Makanya saya ingin tahu teknik coaching yang sebenarnya di modul 2.3 itu sebenarnya seperti apa. Oh iya, jadi berangkat dari pengalaman Bu Indri mungkin ya, bahwasanya teknik coaching itu sebetulnya yang Bu Indri rasakan tuh harusnya tanya jawab, sesi tanya jawab seperti itu, terus diskusi permasalahan yang kira-kiranya itu bisa apa tuh namanya, bisa dikembangkan gitu ya permasalahannya itu, bukan seperti halnya jadi menekankan si coachingnya tersebut ya maksudnya ya. Nah, kira-kira nih kalau dari situ Bu Indri, Iya. setelah Bu Indri memahami atau sedikit mempelajarilah tentang modul kita di 2.3 ini tentang coaching, ada nggak kira-kira yang Bu Indri temukan gitu tentang persepsi yang tadi di awal itu, apakah ada perubahan seperti itu? Iya benar. Setelah saya sedikit mempelajari modul 2.3 terkait dengan coaching, ternyata memang teknik coaching yang sudah pernah saya alami belum tepat seperti itu. Jadi ada miskonsepsi, sepertinya ada kesalahpahaman tentang coaching karena memang yang kemarin itu menjadi coach saya gitu, yang saya di coach itu memang mungkin ya belum mengetahui teknik coaching yang sebenarnya. Jadi sebenarnya setelah saya sedikit melihat modul 2.3 itu, yaitu coaching yang benar itu tidak ada intimidasi, suasananya nyaman, kemudian juga si coachingnya ini tuh yang di coach itu coach ya, coachingnya ini sebenarnya harus bisa mengembangkan sendiri gitu potensi yang dimiliki oleh si coachingnya seperti itu. Jadi itulah perubahan yang saya dapatkan. Oh ternyata pengalaman saya dengan teori yang saya pelajari belum sama, sehingga saya nanti kalau saya coaching tuh insya Allah saya udah tahu harus seperti apa gitu. Luar biasa ya Bu Indri. Jadi setelah mempelajari 2.3 ini akhirnya jadi agak sedikit dimantapkan nih tentang persepsi Bu Indri yang sebelumnya gitu ya. Karena sebelumnya Bu Indri sudah menebak-nebak lah istilahnya ya. Menurut saya coach itu seperti ini, coaching itu seperti ini gitu. Nah hanya saja ketika pelaksanaan di lapangan gitu yang Bu Indri rasakan sepertinya kok ada sedikit miss seperti itu ya.
dan sekarang dikuatkan gitu ketika Bu Indri mempelajari tentang modul 2.3. Wah, keren banget sih Bu Indri. Nah, nah kalau misalnya nih Bu Indri kita balik lagi tentang pemahaman Bu Indri tentang coaching di 2.3, kalau di-rate-kan nih Bu Indri, kira-kira Bu Indri ada di posisi berapa nih dari 1 sampai 10 dari yang sebelumnya Bu Indri pahami itu masih ngawang-ngawang istilahnya, masih menebak-nebak sampai akhirnya Bu Indri merasa saya sudah ada di sini deh gitu. Kira-kira di mana tuh Bu Indri? Baik, kalau untuk rate-nya dari 1 sampai 10, insya Allah saya sudah ada di rate 7. Wah, luar biasa ya, sudah ada di rate 7 dengan pemahaman pembelajaran eksplorasi konsep di 2.3, Bu Indri sudah ada di level 7, itu luar biasa banget sih Bu Indri, keren banget ya. Nah, kira-kira nih Bu Indri, setelah Bu Indri tahu nih kapasitas Bu Indri sekarang sudah ada di level 7 dari pemahaman tentang coaching tersebut gitu ya. Nah, rencananya setelah Bu Indri sudah paham tentang teknik coaching tersebut, kira-kira apa sih yang mau Bu Indri kembangkan lagi gitu, atau mungkin ada yang mau Bu Indri laksanakan gitu ke depannya? Mangga. Insya Allah setelah saya ada di rate 7 ini, saya akan coba mempraktekkan teknik coaching yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi rencananya insya Allah besok itu hari Jumat, saya akan mengambil 5 orang dulu anak perwalian saya sendiri itu di kelas 10-5 yang akan saya jadikan sampel untuk teknik coaching yang benar itu seperti apa. Begitu Ibu Tiara. Masya Allah, berangkat dari pemahaman yang sudah ada di posisi 7 dan ingin melaksanakannya langsung ya ke peserta didik, dan itu sangat luar biasa sih Bu Indri, sudah paham gitu ya, terus sudah mau mencoba nih kira-kira bagaimana, apakah kira-kiranya bagaimana ceritanya, itu pasti sangat menarik sekali sih, luar biasa sekali ya Bu Indri ya. Nah, kira-kira dari Bu Indri mencoba untuk coaching terhadap anak atau peserta didik nih, ada target nggak yang menurut Bu Indri perlu dicapai ketika Bu Indri melaksanakan si coaching tersebut terhadap anak-anak? Ya, baik. Tentunya ada target Ibu Tiara. Setelah saya memikirkan gitu kan, saya harus seperti apa nanti untuk mengcoaching anak itu, insya Allah saya ingin hasil dari coaching ini tuh mudah-mudahan target saya insya Allah 100% gitu hasil dari coaching ini. Iya, harus 100%. Mantap. Iya, bagus bagus sekali Bu Indri. Apakah ada bayangan rencananya kira-kira apakah di settingnya seperti apa gitu ya? Mangga Bu Indri boleh sharing nih sama saya juga jadi pengen tahu gimana kira-kira rencananya. Baik. Untuk settingannya itu sendiri, tentunya insya Allah saya harus menyiapkan ruangan yang nyaman, yang aman, dan tidak boleh ada gangguan, sehingga nanti coach itu dia akan nyaman dan juga terbuka untuk berbicara, tidak ada intimidasi ataupun tidak ada miskomunikasi ketika misalkan ada orang lain. Usahakan sih hanya 4 mata ya, hanya di ruangan itu hanya saya dengan coach, karena ketika misalkan ada orang lain khawatir, apalagi ini peserta didik khawatir dia akan malu untuk bercerita dan merasa tidak nyaman. Jadi minimal dari tempatnya sendiri pun harus nyaman dulu, sehingga coach ini akan sangat nyaman, leluasa, dan bebas untuk bercerita seperti itu. Wah, keren banget nih Bu Indri. Nah, kalau tadi dari rencana yang sudah Bu Indri akan lakukan gitu ya, kira-kira ada nggak istilahnya kalau kata kita pemilihan si muridnya tersendiri gitu. Apakah Bu Indri mau langsung saja random untuk mengambil kira-kira 5 siswa ini untuk langsung di coaching, atau memang berdasarkan observasi Bu Indri sebelumnya, misalnya wah anak ini kayaknya perlu di coaching nih sama saya, atau kira-kira ngobrol gitu. Nah, kira-kira gimana nih Bu Indri? Ya, benar. Sebelum saya mengcoaching itu memang saya akan mengambil 5 anak itu, 3 yang motivasi belajarnya baik dan 2 yang masih kurang. Jadi berdasarkan dari hasil survei atau observasi dari wali kelas ya, karena itu data perwalian saya punya datanya. Jadi saya akan mengambil dulu yang 3 yang sudah baik dan 2 yang masih kurang motivasi belajarnya seperti itu. Wah, hebat banget, berarti sudah ada pemetaannya ya Bu Indri ya. Ada 2 yang kurang, yang 3 yang belum. Nah, mungkin dari setelah itu
bagaimana nih Bu Indri? Apakah hasilnya misalnya sudah nih, saya sudah menemukan peserta didik yang akan saya coaching ini. Nah setelah itu langkah selanjutnya yang mungkin ada gambaran sedikit dari Bu Indri, kira-kira mau bagaimana lagi kira-kira? Baik, setelah saya menemukan yang akan saya coaching, kemudian saya coaching dan saya evaluasi hasilnya, mungkin nanti hasilnya itu bisa saya komunikasikan dengan orang tuanya, seperti itu hasil dari coaching ini, karena kan ya insya Allah coaching ini kan bukan sesuatu yang negatif ya, pastinya ini akan menghasilkan informasi yang positif seperti itu untuk orang tuanya. Jadi akan saya komunikasikan dengan orang tuanya agar bisa bekerja sama dengan baik nanti dengan saya dan bisa juga membimbing anaknya nanti ketika di rumah, yang efeknya nanti akan ke sekolah lagi seperti itu. Masya Allah, keren banget sih Bu ini rencananya. Ini luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi juga gitu ya. Nah, saya sangat tertarik gitu ya setelah Bu Indri sudah sangat sistematika ya Bu Indri ya, mulai dari memilih target 5 siswa, lalu ditambah lagi ada backgroundnya yang kenapa dipilih, 3 siswa yang motivasinya tinggi, 2 siswa yang motivasinya mungkin perlu di push lagi gitu sama Bu Indri, dan setelah itu hasil laporannya akan disampaikan kepada orang tua karena Bu Indri juga kebetulan jadi wali kelas seperti itu ya. Itu sangat keren banget sih menurut saya Bu Indri, dan kalau kita bayangkan jika hal itu benar-benar terlaksana sama Bu Indri keren banget, sudah memahami tentang yang namanya coaching itu di modul 2.3 lalu mengaplikasikannya dengan berbagai rencana, itu sangat keren banget Bu Indri. Nah, kira-kira kalau dari situ ketika Bu Indri sudah melaksanakan hal itu, apa sih feeling yang mungkin akan Bu Indri rasakan seperti itu? Setelah Bu Indri Ya melaksanakan baik, hal itu gitu. Ya, setelah saya melaksanakan itu kan sebelumnya juga saya sudah pernah melaksanakan coaching ya, karena memang diwajibkan ya untuk melaksanakan coaching program kepala sekolahnya seperti itu. Nah, cuman yang kemarin itu saya rasa coaching saya belum maksimal gitu, teknik coachingnya. Nah, yang saya rasakan memang ketika kita melaksanakan coaching gitu ya, itu ada rasa pasti bahagia, itu pertama bahagia dulu karena alhamdulillah gitu kan muridnya mau bercerita dengan sangat terbuka dan nyaman gitu. Kemudian yang kedua juga saya jadi menyadari gitu potensi anak ini tuh lebih dalam lagi tuh, saya sadari oh anak ini tuh ternyata potensinya ini loh yang belum saya temukan gitu selama ini. Kemudian yang ketiga juga saya lebih menyadari lagi kalau saya sendiri nih nanti ke depannya untuk teknis coaching dengan anak mengevaluasi dari yang sudah akan seperti apa nih biar lebih keluar lagi potensi anaknya seperti itu. Wah, sangat dibayangkan juga ya, sama saya terbayang sekali nih, benar-benar luar biasa. Nah, kalau misalnya nih Bu Indri, hal itu sudah kita bayangkan, sudah kita diskusikan, nah terus berangkat ke rencananya nih Bu Indri, kalau kita lihat dari target waktu misalnya, apakah Bu Indri mau melaksanakannya di hari-hari yang sudah Bu Indri schedulekan, seperti itu mungkin? Atau bagaimana Mangga? Iya, baik. Untuk waktu insya Allah saya mencoba di setiap hari Jumat itu karena saya ada jam project di 10.05 yang saya perwalian saya. Jadi insya Allah setiap hari Jumat itu saya meluangkan waktu untuk coaching ini. Oh, jadi di hari Jumat ya. Kalau kita kita ibaratkan sekarang itu ada di hari Kamis, maka mungkin di hari Jumat besok seperti itu ya, Bu Indri akan mencoba seperti itu ya. Nah, luar biasa sekali Bu Indri dengan rencana yang Bu Indri akan akan laksanakan begitu ya dengan kegiatan kita pada hari ini gitu. Nah, kira-kira Bu Indri kita sudah ada nih di penghujung waktu. Apakah kira-kira Bu Indri bersedia untuk sedikit mereview tentang apa itu dialog kita pada saat ini? Baik, terima kasih Bu Tiara. Jadi dialog kita pada hari ini terkait teknik coaching, di mana sebelum saya mempelajari modul 2.3, saya sendiri miskonsepsi terkait dengan teknik coaching, dan saya juga pernah di coaching dan pernah mengcoaching, namun ketika saya mempelajari modul, oh ternyata teknik coaching yang digunakan itu belum tepat, sehingga insya Allah saya coba memperbaiki gitu dari teknik coaching yang sebenarnya itu seperti apa, akan diaplikasikan dulu kepada peserta didik perwalian saya, sebelum nanti juga insya Allah akan saya coba untuk coaching kepada rekan sejawat seperti itu Bu Tiara.
Wah, hebat sekali Bu Indri. Menarik sekali diskusinya untuk hari ini Bu Indri. Nah, mungkin kita bisa jadwalkan kembali ya. Kita cerita-cerita lagi terkait aksi yang sudah Bu Indri lakukan, dan saya juga penasaran pengen tahu ceritanya bagaimana. Pasti luar biasa sekali ini pengalaman Bu Indri. Masya Allah, terima kasih Bu Indri. Nah, tanpa panjang kalam nih, kayaknya kita perlu menutup kegiatan kita pada kali ini. Nggak apa-apa Bu Indri, kira-kira? Ya, Bu Tiara silahkan. Oke, siap. Baik. Terima kasih ya Bu Indri. Semoga percakapan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita berdua ya. Ya, baik. Saya izin tutup ya Bu Indri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.